Halo semuanya, selamat jumpa kembali, Assalamualaikum. Ini adalah Xiaomi SU7 atau SU7, sebuah mobil listrik yang diproduksi oleh Xiaomi, salah satu produsen handphone terbesar di Cina. Xiaomi bekerja sama dengan BAIC, Beijing Automotive Industry Corporation untuk memproduksi SU7. BAIC adalah perusahaan milik pemerintah Cina yang juga memproduksi mobil-mobil Mercedes-Benz yang dipasarkan di Cina. Saat peluncuran perdananya di Cina, dalam 27 menit pertama mobil ini berhasil mendapatkan order sebanyak 50.000 unit. Luar biasa. Dilihat dari bentuk luarnya, bisa dibilang ini adalah sebuah mobil sedan listrik yang sangat sporty. Mirip sekali dengan Porsche. Ada electric spoiler di bagian belakang yang bisa dibuka tutup secara manual atau otomatis. Menggunakan ban dengan ukuran besar 245/40R20. Dilengkapi brake kaliper Brembo yang klaimnya mampu menghentikan mobil ini dari 100 km per jam hanya dalam 33,3 meter. Untuk versi tertinggi diklaim bisa melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,78 detik, dan top speednya 265 km per jam. Ini merupakan spek sebuah supercar dan merupakan top speed tertinggi di antara semua mobil listrik buatan Cina. Dan yang paling menarik adalah harganya yang sangat jauh di bawah harga mobil-mobil sport buatan Eropa. Di Cina versi tertinggi mobil ini dibanderol dengan harga hanya 600 jutaan rupiah saja. Luar biasa. Xiaomi SU7 diproduksi dalam 3 versi yaitu, Standard, Pro, dan Max. Semua versi telah dilengkapi dengan Autonomous Valet Parking sebagai perlengkapan standar, yaitu fitur yang membuat mobil ini bisa jalan sendiri tanpa driver untuk mencari slot parkir kosong dan sekaligus memarkirkannya. Mobil ini juga dilengkapi autonomous driving sehingga mobil ini bisa setir sendiri di jalan tol dan jalan dalam kota yang rumit. Sayangnya untuk versi terendah autonomous drivingnya hanya bisa untuk di jalan tol saja. Dimensi Xiaomi SU7 sedikit lebih besar dari Honda Civic. Panjang 4.997 mm, ini lebih panjang 319 mm dari Honda Civic. Lebar 1.963 mm, ini lebih lebar 71 mm dari Honda Civic. Tinggi 1.455 mm, lebih tinggi 40 mm dari Honda Civic. Wheelbase 3.000 mm, lebih panjang 264 mm dari Honda Civic. Ground clearance, karena menggunakan air suspension bisa dinaik turunkan dari yang paling tinggi 16 cm hingga yang paling rendah 11 cm. Sebagai perbandingan, BYD Diesel ground clearance-nya adalah fix 12 cm. Honda Civic ground clearance-nya fix 13,3 cm. Berat untuk yang versi penggerak roda belakang adalah 1.980 kg. Sedangkan untuk versi paling tinggi yaitu all-wheel drive adalah 2.205 kg. Tinggi orang ini adalah 190 cm, seperti ini perbandingannya bila berdiri di samping SU7. Ketika duduk di kursi belakang, masih ada ruang di atas kepala sehingga kepala tidak menyentuh atap mobil. Ruang kaki pun masih cukup untuk bisa duduk dengan nyaman, namun mobil ini bukan diperuntukkan eksekutif yang duduk di belakang, tapi untuk duduk di depan, pegang setir dan menikmati performance mobil ini. Xiaomi SU7 ini memiliki koefisien of drag 0,195, ini adalah yang paling aerodinamis di antara semua mobil sejenis. Mobil ini dilengkapi dengan active grille, yaitu grille depan yang bisa buka tutup secara otomatis sesuai kebutuhan udara untuk mendinginkan baterai, motor dan peralatan listrik lain. Kemudian dilengkapi juga dengan air suspension dan electric spoiler di belakang, yang semuanya itu bisa bekerja secara otomatis sesuai kondisi yang dihadapi mobil, sehingga membuat mobil ini tetap stabil pada kecepatan tinggi. Dari beberapa review di luar negeri, dikatakan bahwa pada mode sport dan posisi suspensi paling rendah, handling mobil ini sangat tajam sama seperti Porsche Taycan, dan lebih baik dari Zeekr, BMW Seri 3, BYD Seal dan Avatar.
Di mobil ini ada bagasi depan 105 liter, bagasi belakang 517 liter dan ini adalah yang paling besar di kelasnya, dan masih bisa diperluas dengan melipat sandaran kursi belakang. Pada pilar B ada NFC yang bisa dipakai untuk unlock pintu mobil dengan cara tap kartu akses dan juga ada kamera yang bisa memotret wajah orang tak dikenal yang mendekat ke mobil, lalu kemudian mengirim hasil foto tersebut ke pemilik mobil. Luar biasa. Oke, sekarang langsung aja kita bahas interiornya. Kokpit SU7 ini bernuansa mirip seperti pada umumnya mobil-mobil sport Eropa. Ketika kita tekan tombol start, layar klaster instrumen akan berputar. Steering wheel-nya benar-benar mirip Porsche, baik bentuknya dan rasa gripnya ketika dipegang. Pilar A yang sangat tipis membuat visibility driver ke depan sangat baik, ditambah lagi dengan moncong mobil ini yang sangat rendah, membuat duduk di kokpit mobil ini berasa seperti berada di dalam supercar. Sekarang kita bahas smart cockpit-nya. Mobil ini dilengkapi dengan layar multimedia 16 inci beresolusi 3K. Dilengkapi dengan chip Qualcomm Snapdragon 8295 dan operating system Xiaomi HyperOS. Layar multimedianya sangat halus, bisa digeser-geser dengan cepat tanpa terjadi lag, ditambah lagi dengan integrasi telepon yang sudah advance. Semua telepon yang dimirrorkan di layar multimedia akan berfungsi penuh 60 frame per detik. Anda bisa pin app dari smartphone Anda misal YouTube, IG atau apapun, dan app tersebut akan berada di bagian paling depan dari layar multimedia, dan tetap berfungsi penuh 60 frame per detik. Ini benar-benar sistem koneksi yang advance. Mobil ini terkoneksi dengan semua ekosistem Xiaomi bahkan kompatibel dengan ekosistem Apple. Layar multimedia untuk penumpang di belakang bisa diganti dengan iPad dan bisa berfungsi dengan sempurna. Dari dalam mobil ini Anda bisa mengoperasikan semua peralatan Xiaomi yang berada di rumah, seperti menyalakan AC, menyalakan lampu-lampu, mengoperasikan robot vacuum cleaner, melihat gambar CCTV dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya Anda bisa mengoperasikan mobil ini dari dalam rumah atau dari manapun, seperti menyalakan AC mobil dan memerintahkan mobil berjalan dari gedung parkir menjemput Anda di lobi utama apartemen atau hotel Anda. Semua perintah bisa dilakukan melalui layar sentuh smartphone maupun dengan voice command, luar biasa. Mobil ini dilengkapi dengan banyak tombol dan pengaturan secara mekanikal. Ini sangat memudahkan driver untuk mengoperasikan berbagai fitur sambil mengemudi. Tidak seperti mobil listrik lain yang minim tombol mekanikal atau tombol fisik yang hampir semua pengaturan harus lewat layar sentuh, yang cukup merepotkan driver. Pada tepi kiri kanan dashboard dan di spion tengah ada mounting untuk pasang kamera, atau action cam. Di setiap sisi layar multimedia bisa dipasang beberapa aksesoris. Sisi atas bisa dipasang dial indikator jam, temperatur dan kilometer, sisi kiri HP holder sekaligus wireless charger, sisi bawah satu set tombol dan pengaturan volume. Mobil ini dilengkapi dengan head-up display yang sangat besar berukuran 56 inci. Wireless charger pada konsol tengah. 2 slot USB-C untuk penumpang depan dan 2 slot USB-C lagi untuk penumpang belakang. Dilengkapi juga dengan refrigerator. Kursi depan dilengkapi pemanas dan pendingin. Kursi belakang hanya pemanas. Ada 25 speaker untuk versi tertinggi, 2 versi di bawahnya 10 speaker. Sandaran paha dan sayap pada sandaran punggung bisa diatur. Kaca jendela frameless dengan single layer glass tapi tetap membuat mobil ini cukup kedap suara, namun ada beberapa orang yang menyebutnya masih kurang kedap. Sekarang kita bahas spek dan harga untuk versi tertingginya yaitu versi performance. Jarak tempuh maksimal 800 km dengan standar pengujian CLTC. Tipe baterai, Kirin, NMC, buatan CATL. Kapasitas baterai, 101 kWh. Arsitektur kelistrikan 800V, tepatnya 871 volt. Bisa tambah jarak tempuh 510 km hanya dalam 15 menit pengecasan. Penambahan daya 10% sampai 80% hanya dalam 19 menit pengecasan. Ini termasuk sangat cepat bila dibandingkan dengan semua mobil listrik yang ada. Tenaga maksimal 663 horsepower, torsi maksimal 838 Nm, dual motor all-wheel drive. 0-100 km per jam dalam 2,78 detik, top speed 265 km per jam. Ini adalah spek supercar dan merupakan top speed tercepat di antara semua mobil listrik Cina.
Electric spoiler, tersedia sebagai perlengkapan standar. Harga di Cina 299.900 yuan atau 41.500 US dollar atau 658 juta rupiah. Ini lebih mahal 7.000 US dollar atau lebih mahal 112 juta rupiah dari BYD Seal varian tertinggi, tapi di SU7 sudah ada autonomous driving, adjustable air suspension, tenaga dan top speednya lebih tinggi. Spek dan harga untuk dua versi di bawahnya saya tuliskan saja dalam video ini. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tolong bantu subscribe, like, komen dan nyalakan gambar loncengnya. Saya undur diri dan sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih, wassalam.